Siang itu sepulang dari sekolah, seorang bocah ngambek untuk kesekian kalinya. Dia merasa menyesal dilahirkan oleh ibunya yang hanya berprofesi sebagai penyadap karet. Profesi itu jelas tidak menghasilkan pendapatan yang begitu besar. Bocah itu sebut saja namanya adalah Dea Maharani. Ia merupakan anak dari petani karet yang hidup di desa dengan sangat sederhana. Ia 3 bersaudara, namun kedua kakaknya telah menikah dan hidup ikut suaminya ke tanah rantau. Dia selalu merasa iri dengan kebanyakan teman-teman di sekolahnya yang orang tuanya mampu, dan apa yang diinginkan oleh teman-temannya mudah sekali untuk didapatkan. Tidak perlu merengek kepada orang tuanya. "Pak, Bu, kenapa sih keluarga kita mesti miskin terus? Aku kan malu sama teman-teman, hidup miskin terus," keluh anak perempuan itu. "Hus, kamu itu kalau ngomong dijaga mulutnya. Sudah nak, yang paling penting kamu belajar yang pinter, biar kamu tidak seperti bapak dan ibu," jawab ibunya. "Kenapa sih bapak sama ibu tidak cari pekerjaan yang lain saja? Kalau tidak punya uang kan aku tidak bisa beli-beli keperluan sekolah. Gimana bisa pinter kalau tidak bisa beli apa-apa?" Kebetulan Dea baru saja naik kelas 2 SMA. Kebutuhan sekolahnya otomatis semakin banyak. Sementara penghasilan orang tuanya tidak kunjung bertambah, malahan berkurang. Karena kebetulan bulan-bulan itu bukan musim karet. Jadilah Dea harus sering menunda untuk membeli keperluan sekolahnya. Semakin hari Dea sudah semakin berani menyalah-nyalahkan orang tuanya. Dulu sewaktu SD dan SMP, ia masih sering membantu orang tuanya bekerja di kebun karet. Tapi semenjak SMA, dirinya justru lebih sering keluar bersama teman-temannya yang perekonomian keluarganya menengah ke atas. Dea jadi jarang berada di rumah dan semakin tidak betah di rumah. Suatu hari selesai dari sekolah, bocah itu tidak langsung pulang. Dia memilih bermain ke rumah temannya dengan alasan bosan di rumah. "Dea, ini, coba kamu baca majalah ini. Kisah-kisahnya inspiratif sekali. Patut kita teladani," kata temannya. "Memangnya apaan sih?" tanya Dea sambil menerima majalah. "Sudah, kamu baca dulu saja," pinta temannya. Beberapa menit berlalu. Ada yang berubah dari raut wajah perempuan itu. Dea tidak berhenti membaca, dan matanya malah berair karena terharu. Bersamaan dengan keharuannya, ia menyadari kekeliruannya selama ini. Di majalah itu ia membaca beberapa artikel, antara lain anak SD membawa dagangan ke sekolah demi membantu orang tua. Anak tukang becak juara 1 Olimpiade Fisika Nasional. Dan yang paling mengharukan bagi dia adalah seorang siswa kelas 1 SMA difabel bahagiakan orang tua dengan bisnis beromset 25 juta per bulan. Aku terlalu banyak menuntut, bukannya membantu malah menyusahkan, sesal Dea waktu itu. Sepulang dari rumah temannya, dia menemui kedua orang tuanya untuk meminta maaf atas kelakuannya selama ini. Kedepan ia berniat tidak ingin lagi menyusahkan orang tuanya. Dia ingin mulai bekerja dan meringankan beban keluarga. Lebih dari itu, dia ingin membiayai sekolahnya sendiri tanpa membebani orang tua. Dia pun menyesal karena selama ini selalu meremehkan orang tuanya dan tidak pernah bisa membahagiakan bapak ibunya. Namun semenjak Dea menyadari akan kesalahannya selama ini, dia terus mencoba mencari pekerjaan part-time, namun tidak kunjung menemukannya. Sehabis pulang sekolah, Dea kesana kemari mencari pekerjaan, tapi yang ia dapat
hanya cemoohan orang-orang. Ngapain bocah SMA cari kerja? Bukannya kerja, nanti malah nyuri lagi. Tuduhan-tuduhan itu membuat Dea semakin frustasi. Ia juga sudah menanyakan kepada teman-temannya, barangkali orang tua mereka, membuka lowongan pekerjaan. Belum lagi ia memiliki keinginan untuk bisa kuliah di salah satu universitas negeri. Capek aku kalau begini terus, kesalnya sembari duduk di halte bus depan pasar. Ketika Dea sedang kesal dengan mulut yang tidak bisa berhenti, dari seberang jalan ada seseorang wanita parubaya yang tengah memperhatikannya. Orang itu pun mendekat. "Kamu kenapa, nak? Apa yang membuatmu kesal?" Dea yang mendapati orang itu. Ia terlonjak kaget. Iya bu, saya lagi cari pekerjaan, tapi belum nemu juga," jawab Dea. "Oh, jadi itu masalahnya. Kalau kamu mau kerja di tempat saya gimana? Nanti kamu bantu saya beres-beres di warung." Dea yang mendapatkan tawaran itu senang bukan main. Iya bu, saya mau," jawab Dea. Di keesokan harinya, selepas sekolah Dea langsung bergegas ke rumah ibu itu. Sebut saja namanya Bu Rodia. Dea di sana bantu cuci piring, membantu bersihin warung, dan juga belanja ke pasar. Upahnya yang didapat pun lumayan besar. Dea hidup dalam keluarga yang sederhana dan didikan yang keras untuk bisa hidup mandiri. Dea masih berambisi, ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Sampai singkat cerita, pada bulan Februari, muncullah pengumuman siswa-siswi yang memenuhi syarat untuk mendaftar perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. Dari jurusan IPA, terpilihlah sekitar 70 siswa untuk bisa mendaftar perguruan tinggi melalui jalur nilai rapot atau disebut juga SNMPTN. Namun sayangnya nama Dea tidak muncul dalam pengumuman tersebut karena nilai raportnya kalah saing dengan 70 siswa yang terpilih. Memang sedikit sedih saat mengetahui hal tersebut, tetapi Dea menganggap itu hanya angin lewat. Semenjak itu Dea mulai mempersiapkan diri untuk SBMPTN. Di waktu lenggang Dea belajar dan latihan soal setiap hari. Selain itu sekolahnya juga menyediakan bimbel gratis untuk membantu siswa dalam menghadapi SBMPTN dengan waktu sekitar 10 pertemuan dalam 1 bulan. Karena keinginannya itu, alhasil Dea memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus ke bimbel dan juga sekolahnya. Orang tuanya yang mengetahui keputusan itu, beliau menyetujui. "Kamu fokus saja untuk sekolah. Insya Allah ibu bapak akan cari pekerjaan tambahan untuk biaya sekolahmu. Kamu jangan khawatir, nak." Dea sangat antusias mengikuti apa yang ditawarkan sekolah mengenai bimbel gratis tersebut. Ia berpikir, jika belajar dari bimbel dan belajar mandiri, akan lebih berpeluang lolos SBMPTN karena persiapan yang lebih matang. Namun ternyata Tuhan berkehendak lain. Saat pengumuman SBMPTN, Dea masih ditolak juga dan tertulis jangan putus asa dan tetap semangat. Setelah pengumuman SBMPTN tersebut, ia semakin direndahkan, dihina, dan dicaci maki bahwa Dea memang tidak pantas untuk bisa studi perguruan tinggi oleh orang terdekat. Dea yang sudah terbiasa dengan cemoohan, orang jadi sudah kenal. Dea juga merupakan orang yang pantang menyerah sebelum berhasil dan akan semakin bersemangat apabila dijatuhkan dengan hinaan dan caci maki orang-orang
Mereka salah jika bertindak seperti itu kepadanya, karena itu merupakan sumber utama kekuatan Dea. Ketika mereka berkata seperti itu, Dea hanya diam dan lalu mendengarkan, tetapi tidak melawan. Masih ada satu jalur lagi untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri, yaitu jalur mandiri. Dia berpikir, ini merupakan jalan terakhir agar bisa masuk perguruan tinggi, sehingga ia harus mengorbankan apa yang ia punya tanpa bantuan orang tua. Karena dia tahu bahwa jalur mandiri ini memang biaya yang harus dikeluarkan lebih banyak dibandingkan jalur SNMPTN dan jalur SBMPTN. Waktu itu Dea kembali lagi mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Sembari menunggu waktu ujian tiba, Dea pagi siang malam bekerja di salah satu pabrik garmen. Dea nekat mendaftar 4 universitas sekaligus, membayar biaya pendaftaran, dan mengurus pemberkasan sendiri, dan melakukan ini diam-diam, tanpa diketahui orang tua, dan juga orang terdekat. Beberapa minggu setelah pendaftaran, satu persatu, universitas pun mulai menerbitkan pengumuman hasil mandiri. Dan alhamdulillah Dea diterima di universitas pilihan pertama, dengan prodi yang sesuai keinginan. Jika kalian tahu jaket alma mater berwarna biru tua, dan daerahnya banyak yang menggunakan bahasa Jawa, berarti kalian tahu Dea diterima di mana. Saat diterima, Dea harus memberitahu kepada orang tua dan orang terdekatnya, dan tentu saja mereka terkejut melihatnya karena masih tidak percaya. Alhamdulillah orang tuanya bangga dan bersyukur, sedangkan orang terdekatnya masih tidak bisa berkata apapun. Namun di balik rasa syukur itu, orang tua Dea bingung dengan biaya kuliah dan juga biaya hidupnya di tanah rantau. Dari 4 universitas negeri yang dia daftar melalui jalur mandiri, hanya satu saja yang diterima, sedangkan 3-nya lagi ditolak. Jadi jika ditolak, kegagalannya dalam mencapai perguruan tinggi hingga 5 kali. Dea mendaftar kuliah itu dengan uang tabungannya sendiri, tapi dia sama sekali tidak berpikir untuk biaya kedepannya bagaimana. Sampai singkat ceritanya, Dea sudah menjadi mahasiswa. Sudah 1 tahun, Dea mengikuti salah satu organisasi yang ada di kampusnya. Ia menjadi anggota klub mahasiswa itu. Bendahara memang menjadi posisi favoritnya. Setiap dirinya mengikuti organisasi, Dea pasti selalu volunteer untuk masuk ke divisi bendahara. Menurutnya ia memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengorganisasi keuangan. Kemampuannya terus bertambah selama berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perempuan yang duduk di semester 6 itu juga selalu menjadi orang kepercayaan organisasi. Setiap kegiatan dan acara organisasi selalu Dea jalankan dengan baik. Begitu juga laporan keuangan yang sistematis dan transparan. Sayangnya Dea menyalahgunakan kepercayaan kawan-kawannya itu. Ketika memasuki semester ke-7, ia harus memutar otaknya untuk mencari uang. Dea harus membiayai hidupnya sendiri untuk ngekos dan keperluan sehari-hari. Dirinya juga mulai jualan beraneka ragam, mulai dari masker wajah hingga casing HP. Sejak Maret lalu, perkuliahan Dea sudah beralih menjadi kuliah daring. Sejak saat itu pula, ia bersama rekan-rekan satu kontrakannya bertahan hidup dengan mengandalkan bantuan kampus dan jualan online-nya. Perempuan muda itu, beserta 3 kawan lainnya, tidak sanggup untuk membeli tiket pulang ke kampung halaman. Mereka juga mengira bahwa pandemi COVID-19 hanya akan bertahan lama. Tetapi dugaan mereka salah. COVID-19 bertahan lama di Indonesia
Di bulan pertama, dia masih dapat hidup dengan mengandalkan sisa-sisa tabungan serta bantuan dari kampus. Meski hanya diberi sembako seadanya, Dea dan teman-temannya tetap bersyukur kampus masih memperhatikan kondisi mereka. Untuk menghemat beras, keempat orang itu juga hanya akan 1 kali makan dalam sehari dengan lauk yang seadanya. Beruntung mereka berempat bukanlah anak manja yang harus serba ada. Keempatnya berhasil bertahan selama mungkin. Tetapi setelah berbulan-bulan dirundung ketidakjelasan, mereka semakin pusing. Pandemi belum berakhir. Orang tua mereka di kampung juga tidak mampu mengirimkan uang. Ditambah beban KKN online yang harus mereka tanggung. Bantuan dari kampus juga sudah berhenti mengalir. Sungguh sebuah penderitaan. Dea pusing dibuatnya. Boro-boro mengerjakan KKN dengan maksimal. Tak perlu memikirkan esok pagi makan apa. Mereka sudah bahagia. Di tengah himpitan kampus, Dea juga terhimpit kehidupan. Tidak pantas rasanya bila ia tidak bisa ikut KKN lantaran himpitan ekonomi. Dia pun terpaksa meminta bantuan. Dengan segala kerendahan hatinya, dia memberanikan diri meminjam uang dari Bu Rani sang penjaga kampus. Mereka sudah lama menjalin pertemanan. "Halo Bu, ini Dea. Boleh bicara sebentar?" Tutur Dea malam itu. Teleponnya disambut baik oleh Bu Rani. Dea menceritakan segala permasalahannya, mulai dari tidak memiliki cukup uang untuk bertahan hidup, sampai masalah KKN online-nya. Bu Rani pun akhirnya setuju memberinya bantuan. Ia meminjamkan sejumlah uang yang cukup banyak bagi mahasiswa itu. Dengan pinjaman uang itu, Dea dan temannya berharap bisa menyambung hidup dan melakukan KKN online tanpa khawatir membeli paket internet. Namun uang yang diberi Bu Rani tidak cukup sampai 1 bulan. Pendirian Dea pun akhirnya tergoyahkan. Perlahan-lahan Dea mulai mengambil uang dari organisasinya. Mulanya ia mengambil 50.000, tapi tidak ketahuan. Esoknya dia pun melakukannya lagi. Kelakuannya ini tidak ada yang mencurigai. Orang-orang di organisasinya tidak mau ikutan ribet memikirkan keuangan organisasi. Mereka membiarkan Dea yang mengurus segala keuangannya. Lantaran diberi kebebasan, Dea semakin senang. Tidak ada yang mengamati gerak-geriknya. Cukup lama ia melakukan aksinya. Ia pun mampu menyambung hidupnya dengan uang curiannya itu. Namun ternyata aksinya tertangkap juga. Ketua organisasi yang baru ingin terlibat dalam segala keputusan organisasi, termasuk dalam hal keuangan. Ketika diaudit rekening organisasi, ternyata sudah kosong. Sontak semua orang memandang Dea, tidak percaya. Uang sejumlah 150 juta lenyap dalam waktu 6 bulan. Semua orang tidak percaya Dea tega melakukannya. Reputasinya sudah hancur. Semua orang kini mengetahui aksinya. Ia juga harus membayarkan uang yang ia gelapkan itu dalam tempo 1 bulan. Pusing Dea dibuatnya. Lantaran tidak memiliki pilihan, Dea memberanikan diri untuk meminjam dari kawannya, yaitu si Audrey. Ia menceritakan masalahnya kepada sahabatnya itu. "Kamu sih aneh-aneh saja. Kalau butuh uang bilang aku saja. Jangan nyuri begitu. Sekarang kena getahnya kan?" Tutur Audrey dengan marah. "Iya, kamu benar. Aku menyesali perbuatanku. Sekarang aku tidak mengetahui bagaimana membayarnya bila bukan kamu yang bantu aku," tutur Dea. Audrey sepakat
untuk membantu si Dea. Tidak hanya meminjamkan uang, Audrey juga akan mengajarkan Dea untuk mendapatkan uangnya sendiri. Aku akan ajari kamu bagaimana caranya mendapatkan uang sendiri, tapi kamu jangan protes, oke? Selain itu, Audrey juga meminta Dea untuk datang ke apartemennya. Katanya ia ingin mengajari Dea untuk mencari uang dengan mudah. Sesuai janjinya, Dea datang ke rumah Audrey dengan harapan besar. Sesampainya di sana, Dea langsung diminta ikut pergi dengannya menggunakan mobil tua Audrey. Sebenarnya kita mau kemana sih, Dri? Tanya Dea. Seperti yang kubilang, aku ingin mengajakmu ke tempat di mana kamu bisa memiliki banyak uang. Cuma sebentar kok. Tuturnya menenangkan. Dea mengangguk. Ia tahu bahwa Audrey tidak akan melakukan hal jahat terhadapnya. Setelah 20 menit berkendaraan, akhirnya mereka tiba di sebuah lokasi. Malam itu tepat merupakan hari Selasa Wage. Audrey pun mengajak Dea untuk berburu di hutan dan menjalankan ritual pesugihan. Mereka harus memburu babi hitam yang mendiami hutan itu. Kita harus mendapatkan gigi taring babi hutan untuk ritual, tutur Audrey sembari menyiapkan senjatanya. Singkat cerita, keduanya berhasil menembak mati babi hutan itu. Audrey dan Dea kemudian dengan cepat mengambil 2 gigi taring dan meninggalkan tubuh babi malang itu. Dengan cepat keduanya keluar dari hutan dan menuju ke lokasi selanjutnya. Ini adalah lahan bekas pabrik gula. Dahulu Jogja memiliki 19 pabrik gula. Nah, tempat ini salah satunya. Kini tinggal reruntuhan. Samping-sampingnya juga sudah menjadi perumahan padat penduduk, jelas Audrey. Dea kebingungan. Bagaimana bisa tempat sepi gelap bekas pabrik gula ini dapat mendatangkan uang? Tetapi ia memilih diam, lantaran tidak berani bertanya. Dea, sini. Kamu hanya perlu duduk di sini sampai subuh tiba. Esok paginya, coba kamu cek rekeningmu, atau akan ada orang yang mengetuk pintu. Pasti nanti ada tambahan uang dari bank gaib. Kamu juga perlu membawa 3 kemenyan untuk dibakar. Selama bersemedi, kamu terus rapalkan mantra yang sudah aku ajari tadi. Baca itu dalam hati, jelas Audrey. Dea menurut. Ia duduk bersila di samping Audrey. Ritual yang sulit bagi Dea yang suka tidur. Ia harus menahan kantuknya sampai pagi tiba. Esok paginya, sesampainya di apartemen Audrey, gigi taring itu lantas ia letakkan di dekat 3 dupa yang telah ia bakar. Dea hanya menurut. Ternyata ritual masih berlanjut. Ia mengikuti Audrey yang bersemedi. Tidak lama kemudian, terdengar suara ketukan di pintu apartemen Audrey. Dea keheranan. Siapa yang datang bertamu di jam 2:30 pagi? Tetapi ketika ia membuka pintu, ia mendapati sebuah tas besar berisikan uang lembaran 100 ribuan. Audrey, kita dapat uang banyak sekali, tutur Dea kegirangan. Pakailah uang itu untuk menyelesaikan masalahmu dan membayar kuliahmu. Aku tidak terlalu butuh uang itu, tutur Audrey. Dia pun menggunakan uang itu untuk menebus kesalahannya dan bisa mengikuti KKN. Ketika Dea hendak pulang ke kontrakan, Dea sengaja mampir ke ATM hanya untuk mengecek saldonya. Ternyata benar, saldonya bertambah 3 juta. Sungguh senang hatinya. Ia kemudian kembali ke kontrakan
dengan kabar gembira. Namun meski begitu, ia tidak memberitahu para kawan-kawannya dari mana uangnya berasal. Temannya pun tidak peduli. Selama ada uang untuk makan, mereka tidak akan ikut campur. Seiring berjalannya waktu, ritual pesugihan itu rutin dia lakoni bersama Audrey. Perlahan kehidupan di kontrakan menjadi kembali normal. Bahkan dia mampu berlangganan wifi untuk menunjang KKN online-nya. Dengan cepat reputasinya menjadi naik. Kuliah Dea juga lancar. Ia mampu lulus dengan nilai yang memuaskan. Tetapi sungguh sayang, hal naas terjadi. Sebagai seorang lulusan baru, Dea mendaftarkan dirinya ke puluhan perusahaan, namun tidak ada yang mau menerima Dea. Dirinya selalu gagal di tahap wawancara. Menurut para perekrut, Dea tidak mampu menjawab hal-hal basic yang ia peroleh selama perkuliahan. Para perekrut menilai ilmu semasa kuliah Dea tidak menjadi berkah. Namun karena uang gaib itu datang secara terus-menerus, tidak masalah bagi Dea yang belum memiliki pekerjaan. Uang gaib yang didapat dengan ritual, dengan jumlah yang sebanyak itu, ia habiskan hanya dalam waktu 1 hari. Dea menghabiskannya bersama teman-temannya. Ia pergi ke klub malam dan menghabiskan uangnya untuk membeli minuman. Dea juga masih sering mendatangi Audrey. Keduanya sama-sama menikmati hidup dengan hasil uang gaib. Dengan uang itu, Dea mampu membeli rumah sendiri dan 1 unit mobil. Kendati belum punya anak dan juga suami, Dea telah memiliki rumah di sebuah kawasan perumahan elit. Namun singkat ceritanya, kehidupan Dea yang sudah sangat berkecukupan, tapi ia hampir setiap malam selalu dibayang-bayangi oleh sesosok kakek tua. Kelopak matanya tampak menghitam. Ia sudah lama tidak mau tidur. Pasalnya kalau ia tidur, kakek itu akan muncul tepat di hadapannya. Akibat tidak pernah tidur, kesehatannya menurun. Bahkan ia harus kehilangan 10 kg dari berat badannya. Tubuhnya kurus kerempeng. Dea tampak seperti tengkorak yang hidup. Padahal dahulu berat badannya mencapai 60 kg. Tubuhnya besar dan tinggi. Ia benar-benar tampak sehat dan segar. Namun sekarang semuanya tampak berbeda. Dea juga tidak mau mengurus penampilannya. Rambutnya acak-acakan, dan badannya pun kini menjadi bau. Ia stres berat sejak kakek menyeramkan itu datang ke dalam mimpinya, bahkan di alam nyatanya. "Mbak Dea, Mbak sudah makan?" Biasanya para tetangga akan mengantarkan makanan ke rumahnya. Orang-orang sekitar sudah memberikan cap orang gila kepadanya. Mereka mengatakan kewarasan Dea kini sudah lenyap. "Aku menyesal karena aku telah melakukan ritual pesugihan uang gaib. Mungkin saja kakek yang selalu menghampiri mimpiku itu adalah pemilik uang yang telah aku ambil melalui cara gaib. Kini aku ingin mati saja." Dia kemudian merenggang nyawanya akibat kehabisan darah. Ia memotong urat nadinya sembari berendam di dalam danau sekitar rumahnya. Mayatnya ditemukan 1 bulan kemudian di dasar danau tersebut. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.